Shalom sahabat renungan ceria yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita saat ini yaitu pengorbanan untuk memerdekakan, yang terambilkan dari Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 15a. Dan fokus kita akan terletak di dalam ayat ke-15a yang demikian bunyinya. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Sahabat renungan ceria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di era modernisasi yang sangat berkembang pesat saat ini, sadar atau tidak sadar, memunculkan sebuah generasi baru yang memiliki sikap apatis, atau sebuah sikap di mana tidak ada kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Melihat munculnya sikap-sikap apatis yang terjadi, maka ketika kita berbicara tentang pengorbanan di tengah kehidupan yang seperti ini, siapa orang yang mau berkorban demi orang lain? Kisah singkat yang termuat dalam teks bacaan kita saat ini mengisahkan sebuah pengorbanan seorang yang bernama Musa. Ia merupakan anak orang Ibrani yang selamat dari upaya pembunuhan terhadap bayi laki-laki yang diperintahkan oleh Firaun ketika itu. Hal yang membuatnya selamat karena ketika ibunya membuangnya di sungai Nil, ia ditemukan oleh putri Firaun dan diasuh oleh ibunya sendiri, yang kemudian setelah ia besar akan diangkat menjadi anak putri Firaun. Dengan demikian maka ia menjadi bagian dari kerajaan Mesir yang memiliki peluang besar untuk hidup di tengah kemewahan dan kenyamanan sebagai seorang anak putri raja. Namun pilihan yang dipilih oleh Musa adalah sebuah jalan penderitaan yang harus membuatnya lari dari kerajaan dan meninggalkan segala kemewahan karena ia tidak tahan dengan perbudakan yang dilakukan oleh kerajaan Mesir terhadap orang Ibrani atau bangsanya sendiri. Pelariannya ke tanah Midian bukan tanpa alasan. Namun jika ia tetap tinggal di Mesir, ia akan dibunuh karena telah membela orang Ibrani. Panggilan hati untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan membawanya pada sebuah penderitaan yang harus ia hadapi. Namun, meski ia mendapat ancaman pembunuhan dari Firaun, Allah tetap menyertainya untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan. Perjuangan Musa untuk memerdekakan bangsanya merupakan sebuah pengorbanan yang tidak sia-sia, karena pada akhirnya kita dapat melihat bahwa bangsa Israel nantinya mampu bebas dari perbudakan di Mesir. Melalui kisah ini kita dapat memahami bahwa Allah senantiasa hadir dan tetap
beserta orang yang mencintai keadilan. Meskipun jalan untuk memperjuangkan keadilan itu membutuhkan sebuah pengorbanan dan penderitaan. Dalam pengorbanan dan penderitaan itulah Allah hadir untuk menopang dan menolong. Menapaki kehidupan yang akan terus berjalan dari waktu sekarang menuju waktu yang akan datang. Tentunya kita akan menemukan situasi-situasi yang tidak adil bagi kehidupan kita atau juga orang lain. Hari ini kita belajar dari Musa bahwa ketika kita memiliki kesempatan untuk melawan ketidakadilan itu, kita bersama diajak untuk melawannya. Meskipun hal tersebut terkadang akan membawa kita atau membuat kita harus mengalami penderitaan dan ancaman. Mari kita bersama meyakini bahwa di tengah penderitaan itu Allah akan senantiasa menopang kita dalam mewujudkan keadilan yang kita harapkan. Amin.